saya Mega Sylvia dengan NIM 201430054, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan program studi asuransi syariah. Video kali ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah underwriting dengan dosen pengampu Bapak Trisna Taufik Darmawansyah ME. Jadi di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari soal ujian tengah semester. Jadi, underwriting adalah sebuah aktivitas yang dimulai dari menjual polis, menerima surat permintaan, mengadakan seleksi dan penelitian risiko, dan membuat serta mengeluarkan polis. Tugas pokok underwriting itu ada 4, yaitu mengumpulkan informasi nasabah untuk diproses asuransi, melakukan verifikasi data, melakukan appraisal, dan menyampaikan keputusan asuransi. Prosedur underwriting. Yang pertama, pengajuan data dari calon nasabah. Jadi di sini pertama-tama calon nasabah itu akan mengisi data-datanya yang disyaratkan oleh pihak asuransi. Data-data ini umumnya tentang riwayat kesehatan. Setelah itu, data-data yang telah diisi akan diberikan ke underwriting untuk dianalisis. Yang kedua, mengidentifikasi risiko. Jadi underwriting ini akan mengidentifikasi risiko yang dimiliki oleh calon nasabah dari data-data yang telah dikumpulkan. Terdapat beberapa faktor untuk menganalisis apakah pengajuan calon nasabah diterima atau tidak. Faktor yang paling umum adalah faktor risiko medis dan faktor risiko pribadi. Contoh dari faktor risiko medis yaitu riwayat medis dan postur tubuh. Sedangkan contoh faktor risiko pribadi seperti pekerjaan, gaya hidup, hobi, serta lokasi tempat tinggal. Faktor-faktor yang telah disebutkan selanjutnya akan diseleksi oleh underwriter. Yang ketiga, mengelompokkan risiko. Nah, setelah mengidentifikasi risiko, underwriter akan mengklasifikasikan risiko-risiko yang dimiliki oleh calon nasabah ke beberapa kategori. Di sini ada 4 kategori, yaitu decline risk, substandard risk, standard risk, dan preferred risk. Semakin tinggi tingkat risiko yang dimiliki oleh calon nasabah, maka semakin besar premi yang harus dibayarkan. Bahkan, jika risiko yang dimiliki oleh calon nasabah terlalu tinggi, ada kemungkinan perusahaan asuransi akan menolak pengajuan dari calon nasabah tersebut. Yang keempat, mengirimkan pengajuan calon nasabah kembali. Jadi, setelah risiko calon nasabah diklasifikasikan, underwriting dapat menentukan pengajuan calon nasabah diterima atau tidak. Jika pengajuan calon nasabah diterima, maka polis akan segera diberikan ke calon nasabah. Equitable to the client atau adil bagi nasabah, yaitu salah satu prinsip dasar asuransi yang dimana masing-masing tertanggung membayar premi yang proporsional terhadap risiko yang ditaksir perusahaan terhadap tertanggung tersebut. Dengan demikian, diterima permintaan asuransi jiwa, perusahaan menetapkan tingkat risiko dan harus membebani premi secara adil atas risiko tersebut. Jadi moral hazard itu suatu risiko akibat adanya keinginan untuk berbuat buruk dengan maksud memperoleh keuntungan klaim asuransi. Cara menciptakan premi yang proporsional yaitu dengan mengalihkan antara tarif premi asuransi dengan total harga pertanggungan. Jadi, tarif premi asuransi ini ditentukan oleh luas jaminan risiko yang dikehendaki juga jenis dan sifat penggunaan harta benda yang dipertanggungkan. Sedangkan harga pertanggungan adalah nilai dari tiap harta benda yang diasuransikan. Cara penentuan harga pertanggungan itu dengan perhitungan harga wajar dalam kondisi saat ini dari harta benda yang diasuransikan, bukan nilai komersial dan menyangkut lokasi, keunikan atau nilai seninya. Dalam asuransi properti, nilai tanah tidak diperhitungkan dalam penentuan harga pertanggungan asuransi. Prosedur yang dilakukan oleh first underwriting yaitu melakukan pengamatan yang meliputi masalah-masalah non-medis saja, yaitu seperti aspek kesehatan calon tertanggung secara fisik, aspek finansial, nilai ekonomis calon tertanggung, dan aspek hubungan kepentingan asuransi. Jadi reasuransi adalah asuransinya perusahaan asuransi. Jadi maksudnya itu perusahaan asuransi memanfaatkan reasuransi untuk mengalihkan risiko ketidakmampuan finansialnya kepada perusahaan lain atau reasuradur. Dengan demikian, beban yang ditanggung oleh perusahaan asuransi dapat diminimalkan. Ada 4
fungsi utama yang dimiliki reasuransi, yaitu pertama, perusahaan asuransi dapat menanggung risiko-risiko yang lebih besar dari kemampuan akseptasinya dari suatu risiko. Yang kedua, fluktuasi dari rasio kerugian berdasarkan pengalaman perusahaan asuransi lebih dapat diawasi. Yang ketiga, hasil underwriting perusahaan tidak begitu dipengaruhi dari berbagai peristiwa kerugian yang dialami perusahaan asuransi. Yang keempat, perusahaan asuransi mendapat dukungan keuangan dengan memindahkan sebagian risiko yang ditanggungnya menjadi tanggung jawab perusahaan reasuransi. Yearly Renewable Term merupakan produk pertanggungan tambahan yang memberikan tambahan manfaat meninggal dunia atas diri tertanggung bersifat tahunan dan dapat diperbarui tanpa seleksi risiko ulang hingga tertanggung berusia 64 tahun. Jadi, fakultatif obligatory treatless adalah perjanjian otomatis yang dikombinasikan dengan perjanjian fakultatif. Dari keduanya ada dua aspek penting, di mana aspek fakultatif ialah ceding company, yaitu hanya mengirim risiko yang diseleksi kepada reasuradur. Aspek kedua yaitu aspek otomatisnya, yaitu bahwa reasuransi berkewajiban menerima risiko yang dikirim, yaitu diajukan atau tidak diminta, kecuali jika reasuradur tidak mempunyai kapasitas untuk mengcover risiko yang diserahkan. Jadi, retensi asuradur adalah penjumlahan, di mana perhitungan jumlah asuradur ini didasarkan atas seluruh jumlah risiko dari semua polis yang ditutup untuk satu jiwa. Asuradur dapat mengadakan perubahan retensi dari suatu tahun yang diadakan setiap tanggal 1 Januari dengan pemberitahuan tertulis kepada reasuradur 3 bulan sebelumnya. Jadi, fakultatif reinsurance treaty adalah perjanjian asuransi yang berisikan kerjasama antara ceding company atau perusahaan asuransi dengan reasuradur atau perusahaan reasuransi, di mana ceding company ini menyerahkan atau melimpahkan seluruh atau sebagian suatu risiko kepada reasuradur. Jadi, reasuradur ini memiliki hak untuk menerima atau menolak risiko yang ditawarkan. Jadi, catastrophe reinsurance adalah reasuransi bencana yang dibeli oleh perusahaan asuransi untuk mengurangi eksposurnya terhadap risiko keuangan dari peristiwa bencana yang terjadi. Ini memungkinkan perusahaan asuransi untuk mengalihkan sebagian atau semua risiko yang terkait dengan polis yang ditanggungnya dengan imbalan sebagian dari premi yang dibebankan kepada pemegang polis. Jadi, coinsurance adalah jumlah yang harus dibayar tertanggung terhadap klaim asuransi kesehatan setelah deductible terpenuhi. Sementara itu, coinsurance juga berlaku untuk tingkat asuransi properti yang harus dibeli oleh pemilik pada struktur untuk cakupan klaim. Baik, itulah video mengenai jawaban dari soal ujian tengah semester. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.